waktu 2 hari karena hari ini saya khusus untuk mengimbaskan apa yang seminggu kemarin saya dapat. Itu harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Karena di bulan Agustus itu ada JOT, OJT, on the job training. Jadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu guru hari ini, lalu prospeknya seperti apa, perkembangannya bagaimana. Nanti fasilitator atau narasumber kemarin pelatihan akan ke lapangan, ke sekolah kami yang ada 26 muridnya, 26 kepala sekolah, itu akan didatangi oleh mereka, melihat sejauh mana progres yang diberikan kemarin selama seminggu pelatihan sudah ada di lapangan, sudah tersampaikan di lapangan. Cuma tanggal berapanya saya belum tahu. Pokoknya kita sudah laksanakan hari ini, dan bukan hari ini aja, saya harus pantau, monitor terus nih perkembangan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning itu di SD Cahaya Sakti. Gitu ya. Nah, untuk pembagian tugas baru besok saya sampaikan. Plus bukan hanya saya yang menyampaikan materi, jadi hari ini dan besok kita sama-sama Bapak Ibu belajar bagaimana mendesain RPP yang model baru. Saya iya, sekarang namanya modul ajar RPP lagi sih, balik ya, apapun istilahnya, pokoknya itu adalah rencana pembelajaran. Guru-guru nanti kita sama-sama belajar bikin itu, makanya saya minta pakai laptop. Terus di micro teaching-kan, jadi Bapak Ibu nanti akan ngajar di depan sini, ceritanya kita teman-teman yang lain ini muridnya. Nah, pembelajarannya dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu. Jadi setiap orang harus punya modul ajar atau RPP-nya, terus dipraktekkan besok di depan sini. Baru setelah itu saya akan membagi tugas mengajar. Jadi saya bikin RPP kelas berapa nih? Enggak, saya nggak kasih tahu dulu, bikin aja kelas yang lama gitu ya. Misalnya Bu Tuti ya tetap bikin RPP kelas 6, Bu Neti nanti kelas 5, Lause bikin RPP Mandarin yang kelas kemarin, kayak gitu aja. Nah, nanti sama-sama kita belajar mana yang memang belum kita paham, kita belum bisa. Ya dari micro teaching itu bukannya berarti kita cari kesalahan teman, enggak. Kita sama-sama belajar, saling melengkapi. Mungkin dari teman nanti ada usulan begini, ada usulan begitu, itu adalah masukan buat kita. Karena terus terang memang di tahun pelajaran besok murid kita berkurang 1 kelas, dan itu terjadi lumayan ya, banyak. Kita kelas 6 yang keluar kan 36 anak-anak. Terus anak-anak yang pindah kelas 1 itu ada adik Nixon, terus adik si Efranda, Jabes, terus si Maher, itu aja udah 4. Kemudian kelas 2 nggak tahu, Patar orang tuanya nggak nanya, kayak nelpon apa gimana, belas nggak pengen tahu hasil kerjanya anaknya, hasil pelajarannya. Toh misalnya dia tuh oke lah, misalnya dia nggak naik kelas si Patar, ya orang mah tanya gitu ya, Bu gimana. Ini sama sekali nggak ada respon, nggak ada reaksi. Yaitu 5. Terus kelas 3A nggak tahu bisa jadi pindah kemana tuh, belum ada info. Mungkin juga dia masih ragu jadi pindah apa enggak. Dia mikirin pengen dapet piala. Nanti juara kan. Katanya suatu kebanggaan ketika dia menerima piala ini ke depan, pengen dia katanya. Tapi nanti dia bilang suruh pelajaran baru. Kalau mau ya nggak usah pindah begitu. Iya, dia sendiri masih ragu jadi pindah apa enggak. Dan mana kan semua sekolah ada ini lomba Jatim Bengkulu gitu, karena ayahnya kerja di sana. Kita doakan supaya dia semakin ragu dan gak ada pindah. Iya. Ayahnya aja yang kerja di sana ya, anaknya di sini. Terus yang 6B sini, 3B sini Cel 1, kelas 4 William. Tapi belum bikin surat tidak apa-apa sih. Kemarin baru ngobrol ke
dia udah lihat di negeri, aduh dia nggak seret kok kayak gitu ya, nggak tega juga. Terus diusulin untuk ke Sila Paramita. Di sana kan pembelajarannya harus agama Buddha. Dia udah protes, nih aku nggak mau, di sana kan agama Buddha, gimana belajarnya? Dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi dia akan berusaha untuk bisa tetap di sini. Kemarin sih kalau nggak salah dia cerita, Bu, saya terpaksa pinjol deh buat lunasin uang sekolah William yang bulan Februari, Maret, April, 4 bulan kalau nggak salah, dia bilang Maret, April, Mei, Juni. Ini saya mau nggak mau lah, saya usahain biar William tetap di Cahaya Sakti. Jadi dia bayarin 4 bulan kemarin kalau nggak salah ke Musri dari uang pinjaman. Terus daftar pelangi gimana? Kemarin masih baru bayar 250 kan. Daftar pelangi nanti boy saya cari lagi. Yang penting William nggak punya tunggakan yang tahun kemarin ajaran itu, nanti kalau ajaran baru pokoknya saya mau papinya berusaha biar si William tetap di sini. Boleh nggak Bu? Ya nanti saya ngomong sama Pak Nanda ya sih. Saya harus tetap tunggu ngomong Pak Nanda. Yang penting kalau ini mamanya sudah berusaha sih, memang saya lihat bapaknya juga ya mungkin rezekinya belum banyak dia dapat buat si William, karena kakaknya yang di atas juga yang di SMK mau dipindahin ke negeri. Kakaknya yang nomor 1 ya, kalau yang nomor 2 si Cindy kan lulus SMP. Jessica. Oh Jessica ya. Jessica yang SMP mau ke negeri. Terus yang di SMK juga dia mau pindahin aja karena benar-benar udah nggak sanggup. Nah, si William akhirnya ya dia akan mempertahankan diri yang tetap di sini. Cuma ya iya loh sendiri. Padahal anaknya kemarin sudah pamit. Bukan respon dia doang, jadi kita nggak bisa masakan aja. Jadi sehari lumayan aku dapat 50.000 gitu, nggak apa-apa. Karena dia udah lihat kalau ke negeri dia kan Chinese banget ya. Kalau ke negeri dia udah nervous. Iya, dia udah takut dulu kan. Gimana Wahyu kayak gitu, udah anaknya posturnya kelihatan banget. Terus wah pokoknya dia takut juga. Terus lihat anak-anak lingkungan situ dia juga gimana kan di CC 0407 dekat rumah dia, saya juga tahu anak-anak yang di situ takut Wahyu saya pindahin William ke situ. Terus mau ke Sila Paramita, di sana pelajarannya agama Buddha. Terus kan mau kamu saya harus nganterin ke sana, ntar jemput lagi karena kan jauh di Cipinang gitu. Jadi banyak pertimbangan. Ya udah kemarin ya Bu, ini terpaksa banget saya pinjol karena saya udah ke teman-teman, ke saudara udah dapet. Ya udah kalau gimana Mama William pokoknya jangan sampai terjerat yang macam-macam. Ya mau nggak mau lah Bu, ini udah terjerat sih kata kayak gitu. Tapi saya tetap berusaha. Saya akan bayar cicil sehari, saya dapat masakan misalnya 20, 50 itu saya kumpulin buat bayar. Ya mudah-mudahan aja ada rezeki buat dia, buat William untuk biar bisa tetap di sini. Jadi itu udah 6. Iya 6 anak. Kelas 5 sih nggak ada Bu Neti ya? Nggak ada. Jadi ada 6 tambah 36 sudah 42 anak keluar. Berarti D-nya yang belum, kalau yang ini udah uang sekolah sudah beres, cuma daftar ulangnya dia belum sama dia Viko mau lulus ya. Nah jadi ada 6 tambah 36 udah 42, sedangkan yang masuk untuk kelas 1 itu 28, masih 28. Anak pindahan 3, 31 masih kurang. Makanya nanti mungkin kita akan kehilangan 1 kelas. Tapi siapa-siapa aja yang tugas ya besok lah saya sampaikan. Yang jelas hari ini kita belajar dulu sampai bikin RPP atau modul ajar. Terus kita micro teachingnya nggak usah lama-lama, sampel-sampel aja. Mungkin satu orang kalau 15 menit kita 10, misalnya 10 orang 150 menit ya kira-kira 2 jam lah untuk micro teaching. Karena Bu Sari sama Bu Ero juga sama nih, Senin sampai Sabtu belajarnya ya bikin modul ajar, terus micro teaching, bikin media belajar, macam-macam. Kalau saya kemarin ini materi saya juga banyak, tapi memang banyak difokuskan untuk tugas kepala sekolah. Nah ada beberapa yang harus disampaikan ke guru, ini nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Terus ini Bu Sari udah bikin undangan untuk pertemuan
kemarin kan banyak yang kita nggak datang, hari ini biar beredar aja untuk daftar hadir dan undangan rapat. Oke, yuk untuk membuka pertemuan